Ada haleluya? Ada, betul. Ada banyak, puji Tuhan. Saya senang sekali saya boleh ada di sini bersama-sama dengan kalian. Dan hari ini juga ada beberapa teman dari Kelongan, Sulawesi Tengah, dari suku Waioli atau Lata-Lata. Nah, mereka ada di belakang. Mana mereka? Oh, ada di sini. Tolong berdiri. Oke, kita sambut mereka, saudara-saudara. Terima kasih. Mereka di sini di dalam program khusus, di dalam pelatihan, training untuk nanti mereka membawa ilmu kembali ke Sulawesi Utara di wilayah desa Kanaan yang juga disebut Kelongan. Puji Tuhan saudara-saudara, saya senang sekali bahwa di dalam hari ini boleh 2 kali ibadah di sini, ibadah 1, ibadah 2. Dan saya melihat semuanya sudah penuh padat. Tapi ada sesuatu cahaya baru di sebelah kiri saya di sini. Ternyata ada penatua baru. Hendy bersama Elsa, tolong berdiri. Oke, kita sambut mereka juga saudara-saudara. Karena baru minggu ini sudah diteguhkan sebagai penatua. Penatua berarti orang yang banyak menulis pena dan sudah mulai berumur, sudah tua. Jadi bukan lagi pena muda tapi sekarang sudah pena tua. Puji Tuhan. Masa kini saya sedikit terganggu dengan apa yang saya lihat terjadi di dalam banyak sekali gereja di seluruh dunia. Setelah beberapa tahun COVID, banyak gereja sudah mengalami kemerosotan. Banyak gereja yang anggota jemaatnya sudah lebih senang tinggal di rumah nonton gereja di TV sementara minum kopi daripada bersekutu bersama-sama. Sayang sekali karena firman Tuhan memang berkata jangan lalai mengumpulkan atau berkumpul bersama-sama. Karena di dalam perkumpulan bersama-sama ada kuasa Tuhan. Dan kita perlu hadir bersama-sama sebanyak mungkin. Baik di dalam komsel maupun juga di dalam mungkin percakapan, persekutuan, berdua-dua, one on one. Dan juga di dalam ibadah dan di dalam berbagai jenis pelayanan. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan semakin banyak kalau sudah melihat hari itu sudah semakin dekat. Hari ini saya mengambil topik yang saya judulkan mengerti kuasa Allah. Nah, judulnya itu tidak terlalu hebat. Tetapi isinya memang mempunyai sesuatu yang luar biasa. Banyak orang menggunakan kata kuasa. Tetapi itu hanya omongan. Tidak menjadi realita di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita mau mengerti kuasa Allah, kita harus juga mempraktekkan kuasa Allah. Itu bukan sesuatu untuk diamati, untuk dinonton. Sama seperti di dalam gereja. Tidak ada karunia penonton. Sudah tahu itu tidak ada karunia penonton. Saya sudah cari-cari. Tapi tidak ada karunia penonton. Tidak ada karunia pemanas bangku. Tidak ada. Semua karunia yang sudah diberikan untuk gereja Tuhan adalah untuk kita menyatakan kuasa Tuhan. Untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Secara khusus hari ini, sebenarnya tujuan khusus hari ini adalah tentang kesaksian kita sebagai orang-orang percaya. Jadi
kita mau melihat berbagai sudut tentang kuasa. Dan memang dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan kuasa dalam bahasa Indonesia. Satu adalah dunamis. Dan yang kedua adalah exousia. Jadi dunamis kita akan melihat berbicara tentang kuasa Allah yang gaya dinamit, meledak. Satu ledakan kuasa Allah. Yang exousia itu adalah otoritas atau hak. Mempunyai hak untuk melakukan sesuatu, otoritas untuk melakukan. Sedangkan dunamis cenderung kepada kemampuan. Tetapi kemampuan yang dilahirkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya oleh kuasa Roh Kudus. Nah, kita akan melihat beberapa sudut. Ya, pertama dalam Markus 12 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Oh, memang Tuhan Yesus lemah lembut ya. Langsung dibilang kamu sesat. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, kata kuasa di sini adalah dunamis. Mereka hanya meremehkan dan mereka tidak mau melihat kuasa Allah secara praktis. Cuma mereka melihat secara omongan saja. Tapi kita mau melihat tentang dunamis Allah. Dan ini akan menjadi penegasan hari ini. Bahwa dunamis ini adalah suatu impartasi supernatural ke dalam kehidupan Allah yang memberi kemampuan yang jauh melebihi kemampuan yang biasa secara manusiawi. Jadi kata dunamis adalah kata bahasa Yunani yang memiliki makna, ini diambil dari kamus Alkitab, kekuatan, kuasa, kemampuan, dan mujizat. Saudara tahu bahwa kebanyakan kata mujizat yang di dalam perjanjian baru adalah kata dunamis. Padahal kita memikirkan tentang baptisan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa atau dunamis. Tetapi yang dijanjikan Yesus, kamu akan menerima dunamis. Bukan hanya kuasa untuk omong, untuk bersaksi dalam hal kata-kata. Tetapi memanifestasikan kuasa Allah di dalam mengusir setan-setan, di dalam menyembuhkan yang sakit, untuk membangkitkan orang mati, dan untuk melakukan mujizat-mujizat yang lain. Itu baru dunamis. Dari kecenderungan arti dunamis adalah bahwa semua jenis maknanya berasal dari sumber supernatural atau supra-alami. Nah, pada waktu Yesus membagikan talenta-talenta 5, 2, 1. Kita akan melihat bahwa itu dibagikan menurut dunamis. Yaitu kesanggupan. Tapi kesanggupan yang diimpartasikan Allah kepada setiap orang. Dalam Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut dunamis. Menurut kesanggupan ilahi yang diberikan kepada seorang oleh impartasi Allah. Jadi tidak semua orang mendapat talenta-talenta yang sama, jenis pelayanan yang sama, karunia-karunia yang sama, tapi diberikan menurut dunamis, menurut kesanggupan yang Tuhan impartasikan kepada kita. Nah, dunamis itu juga merupakan suatu tenaga yang mengalir di dalam kehidupan kita.
perhatikan yang Yesus saksikan dalam Markus 5 ayat 30. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga dunamis yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, ada seorang ibu yang waktu ada kumpulan banyak, mau datang kepada Yesus tidak bisa sampai, banyak orang. Tapi dia dapat turun dan dapat menjamah ujung jubah Yesus. Dan pada saat dia melakukan itu dengan iman. Karena banyak orang menjamah Yesus. Tapi pada waktu ibu ini yang beriman menjamah ujung jubah Yesus. Ada kuasa yang mengalir. Dunamis mengalir. Sampai Yesus berkata, siapa jamah aku? Nah, murid-murid berkata, Yesus, coba lihat banyak orang yang menjamah kamu. Tapi hanya satu yang sudah jamah dia dengan iman sampai dunamis mengalir. Dalam Lukas 8 ayat 46, peristiwa yang sama daripada menggunakan kata tenaga dalam terjemahan, menggunakan kata kuasa. Sebenarnya sama. Bahasa Yunaninya dunamis di situ. Lalu pada waktu Yesus mau mengutus murid-muridnya, kita melihat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga, dunamis. Dan kuasa, exousia. Jadi mereka sudah mempunyai kemampuan ilahi, tetapi sudah mempunyai otoritas dan hak kerajaan Allah untuk melakukan pelayanan ini. Jadi Yesus memanggil mereka dan memberikan tenaga dunamis dan kuasa exousia kepada mereka. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. Jadi kemampuan yang diimpartasi kepada mereka sebagai saksi Yesus yang akan memberitakan kerajaan Allah. Dan akan dibuktikan lewat menyembuhkan penyakit-penyakit. Lewat mengusir setan-setan, apalagi di situ. Memberitakan kerajaan Allah. Jadi, pelayanan seperti ini adalah supra alami. Bukan kemampuan biasa-biasa. Bukan karena di akhir nama ditulis BADD. Bachelor of Arts, Doctor of Divinity. Tapi kalau BADD, bad. Double D. Nah, saya memang rupanya saya juga bad. Tetapi kalau di dalam pelayanan, kemampuan untuk kita menjadi saksi Kristus, betul-betul saksi Kristus, akan mencapai potensinya kalau kita sudah penuh dengan dunamis. Nah, perhatikan pelayanan yang Yesus ajarkan dalam Markus 6:5 dan Markus 9:39 tentang pelayanan mujizat. Nah, ingat kata mujizat itu diterjemahkan mujizat dari bahasa Yunani kata dunamis. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun dunamis. Di sana itu di Nazaret pada waktu dia di kampung halamannya sendiri. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Markus 9:39 kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan dunamis, mujizat, demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jadi
kata mujizat, kuasa pelayanan, kesaksian yang penuh dengan kuasa Tuhan harus mujizat. Bukan cuma buka mulut dan omong tentang Yesus. Itu baru langkah baik yang pertama. Tapi supaya efektif, harus ada dunamis. Harus ada impartasi Allah, tenaga Allah yang mengalir ke dalam kehidupanmu. Supaya kamu menjadi saksi efektif. Itu sebabnya murid-murid Yesus. Nah, murid-murid Yesus selama 3,5 tahun telah mengikuti Yesus. Sudah menyaksikan apa yang dibuat oleh Yesus. Kira-kira mereka mampu untuk menjadi saksi Yesus? Sudah lihat 3,5 tahun. Yesus sudah melakukan berbagai mujizat. Ada banyak yang mereka bisa omong. Tapi Yesus suruh mereka harus tunggu di Yerusalem. Di dalam Lukas 24 ayat 49. Aku akan mengirim kepadamu. Jadi ini sesuatu yang mereka belum miliki. Sudah mengikuti Yesus 3,5 tahun. Mereka orang percaya. Bahkan Yesus sudah berkata kepada mereka, bersukacita karena namamu sudah tercatat di surga. Ini adalah orang-orang yang selamat. Tapi mereka belum terima dunamis. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan dunamis, kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi supaya mereka akan menjadi orang yang akan membawa bahan ledak ini. Ini kuasa Tuhan yang maha kuasa. Kuasa ini yang dapat menciptakan langit dan bumi. Yang dapat menciptakan segala yang ada. Waktu saya di rumah sakit, satu hal yang saya renungkan adalah bahwa saya adalah seorang pribadi dan seperti dalam penglihatan dapat melihat, oh ini saya satu orang. Tetapi gambar itu kayak kameranya mundur. Bukan hanya saya secara pribadi, sekarang lihat keluarga. Baru lebih lebar lihat seluruh sidang jemaat. Lalu lihat kota, lihat bangsa. Mundur-mundur lagi, seluruh bumi. Mundur lagi, alam semesta, galaksi-galaksi, solar system, universe. Sampai mau cari bumi. Di antara jutaan titik, nggak tahu yang mana bumi. Sampai saya sudah berpikir, apa arti saya? Tadi waktu mulai saya lihat saya sebagai seorang pribadi. Tetapi setelah gambar itu semakin jauh dan melihat keseluruhannya sampai bumi pun adalah titik yang tidak bisa dilihat. Sampai saya ingat Mazmur 8. Siapakah manusia sampai engkau memikirkan dia? Dia begitu besar. Dia begitu luar biasa. Tetapi di dalam seluruh alam semesta, hanya satu planet bumi. Hanya satu tempat di mana ada kehidupan. Hanya satu tempat di mana Yesus menjadi juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Dan kita yang seperti tak berarti. Dia sudah sampai hitung rambut-rambut kita. Dia sudah tahu semuanya. Luar biasa. Tapi dia mau supaya kita diperlengkapi dengan dunamis. Impartasi kuasa yang sama seperti dimiliki Yesus. Menjadi saksi.
Kita melihat juga di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Misalnya di dalam mengartikan makna bahasa roh. Itu memerlukan dunamis. Sebenarnya kata bahasa roh itu kurang bagus. Tidak ada di Alkitab. Ada di Alkitab bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya tidak ada istilah bahasa roh. Yang ada adalah bahasa lidah. Itu memang di dalam, itu sebabnya kalau misalnya bahasa Inggris dikatakan speaking in tongues. Tapi kemampuannya adalah Roh Kudus. Coba saudara cari, tidak ada ayat Alkitab yang dalam Alkitabmu yang hanya bahasa lidah. Pakai istilah bahasa roh, tapi aslinya hanya bahasa lidah. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk mengartikan bahasa lidah, walaupun saya tulis juga bahasa roh, pindah, ya. Itu kuasa di dalam tangan. Jadi mengartikan makna bahasa roh memerlukan dunamis, kuasa supernatural itu. Nah, dalam 1 Korintus 14, 11-13, jika aku tidak mengetahui arti. Nah, ini kata arti di sini adalah dunamis. Jika aku tidak mengetahui dunamis bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi ini bukan cuma orang yang ahli bahasa. Misalnya, I can talk to you in the English language. Saya dapat berbicara kepada saudara dalam bahasa Inggris. Jadi saya bisa menerjemahkan. Saya tidak memerlukan dunamis untuk melakukan itu. Saya hanya perlu belajar 2 bahasa. Atau bahasa-bahasa yang lain juga. Tetapi di dalam bahasa, di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Ini adalah dunamis Allah, kuasa Allah. Kemampuan dari Allah untuk melakukannya. Bukan cuma orang yang pintar belajar bahasa-bahasa. 1 Korintus 14, 27-28 berkata, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang yang harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi ini bukan soal orang yang sudah tahu satu bahasa yang menerjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Ini supranatural. Semua karunia adalah supranatural. Memang kita tidak boleh membatasi Tuhan. Jadi jangan batasi Tuhan. Karena dialah yang akan mengimpartasi kuasa kesanggupan untuk bersaksi dengan pelayanan mujizat untuk membawa Injil kepada seluruh bumi. Ya, coba yang berikut. Jadi harus ikut-ikut saya. Ya, betul. Nah, jadi di sini kita melihat Tuhan, dia sanggup mengerjakan banyak hal, banyak bidang. Sehingga dalam Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari dunamis, dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dari Tuhan sudah impartasikan dunamis kepada kita. Supaya kita dapat mengerti. Supaya kita dapat melakukan mujizat. Kita dapat bersaksi dengan efektif. Karena kita akan bersaksi dengan efektif. Karena kalau kita sedang bersaksi, Roh Kudus dapat berbicara kepada kita tentang keadaan seseorang. Dan itu dapat membuka hati. Bagaimana kalian sudah tahu itu? Saya tahu satu
kali seorang teman saya sedang berjalan di jalan dan orang yang di jalan sana sedang kemari. Langsung orang ini sudah tahu dari kuasa Tuhan, dari dunamis. Orang ini baru berkelahi dengan istrinya. Padahal ini orang ini dia dari sana, orang ini dari sana, jadi mereka sekarang ketemu. Dan yang orang ini yang penuh Roh Kudus berkata kepada itu, saudara, kalau kamu terus begini, hari ini engkau akan mati. Kamu harus segera bertobat, harus kembali dan berrekonsiliasi dengan istrimu. Bagaimana kamu sudah tahu? Apa kamu sudah mendengar apa yang kami sudah percakapkan? Tidak, ini adalah Yesus yang sudah berbicara kepada saya. Karena dia sayang kamu, mau supaya kamu selamat. Orang itu langsung kembali rekonsiliasi dengan istrinya. Karena memang tidak mau mati hari itu. Jadi itu memang bukan hanya bersaksi, tapi itu manifestasi dunamis lewat karunia perkataan pengetahuan. Jadi Tuhan akan memberi kesanggupannya bahkan sampai di tengah-tengah berbagai kesulitan, aniaya, dan ejekan. Jadi kita disuruh untuk maju terus sebagai saksi Yesus. Apapun keadaan. Sering keadaan tidak akan menguntungkan. Tetapi kalau Tuhan membuka kesempatan, kita harus berani. Saya ingat pada waktu satu hari saya ditelepon dan disuruh untuk pasang jas dan dasi. Karena akan ketemu dengan wakil presiden. Sebenarnya saya pikir wakil presiden full gospel. Karena waktu itu saya adalah pembicara di acara full gospel. Saya sudah pikir, wah ini wakil presiden full gospel, sombong. Saya harus pakai jas dan dasi. Di dalam mobil baru dijelaskan, bukan wakil presiden full gospel. Wakil presiden Indonesia. Wah sekarang saya mulai gemetar. Ini adalah Bapak Adam Malik. Bapak Adam Malik salah satu pahlawan bangsa Indonesia. Dia memimpin rombongan mahasiswa yang menangkap Bung Karno dan Bung Hatta dan memaksa mereka membuat deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, Adam Malik ini kemudian dia menjadi seorang duta besar Indonesia ke Rusia. Kemudian dia menjadi duta besar Indonesia di PBB. Kemudian dia mendapat penghormatan sebagai presiden dari General Assembly PBB. Satu-satunya orang Indonesia yang pernah mendapat penghormatan itu. Presiden PBB. Baru kemudian dia jadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan kemudian menjadi Wakil Presiden Indonesia. Waduh, saya punya lutut sudah gemetar mau ketemu dengan orang begini. Tapi saya harus berdoa, Tuhan, saya perlu kuasamu, saya perlu hikmatmu. Tuhan jangan sampai saya salah menggunakan kesempatan ini. Jangan sampai saya terlalu mau kompromikan atau cuma mau Saya tiba di rumahnya, saya dibawa ke dalam satu ruangan. Dan beliau berkata, kami berdua dan dia berkata, saya dalam keadaan sakit berat. Saya sudah memiliki hepatitis B. Saya punya kanker liver. Dan saya diberitahukan saya tidak punya lama untuk hidup. Saya sudah kumpulkan kekayaan dan nama dan hormat dan posisi.
Tetapi satu hal yang kurang dalam hidup saya. Saya belum memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Pak Pendeta. Wakil Presiden panggil saya, Pak Pendeta. Walaupun itu puluhan tahun yang lalu, sekarang saya masih jauh lebih muda. Bagaimana saya dapat memiliki damai sejahtera dengan Tuhan? Nah, dia bukan orang Kristen. Bukan agama Kristen. Jadi, saya gemetar. Saya sudah pikir saya dipanggil dan diberi kesempatan bersaksi kepada orang sehebat seperti ini. Saya sudah tahu saya memerlukan dunamis. Saya perlu kuasa Tuhan. Impartasi kemampuan untuk dapat bersaksi dengan tepat. Kira-kira 40 menit kami bercakap-cakap. Saya menjelaskan beberapa hal. Lalu akhirnya saya berkata kepada beliau, apakah ini yang Bapak cari? Dia berkata, justru ini aku cari. Jadi saya berkata, apa sekarang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena hanya Dia yang sanggup untuk memberi keselamatan jiwa. Saya harus berani pada waktu itu. Saya sudah tahu kepada siapa saya berbicara. Tetapi saya harus mempunyai keberanian dan kemampuan yang bukan yang saya punya. Tapi yang datang dari Tuhan. Hari itu, Bapak Adam Malik juga berlutut bersama dengan saya. Dan mengundang Yesus ke dalam hidupnya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aduh. Waktu keluar dia langsung panggil stafnya. Dan dia berkata kepada mereka. Bapak sudah menerima damai sejahtera. 5 hari kemudian beliau meninggal dunia. Saya keluar dari rumah itu. Yes. Oh, saya begitu senang. Terima kasih Tuhan. Luar biasa yang Tuhan kerjakan. Satu wakil presiden masuk kerajaan surga. Tapi saya belum puas. Saya masih mau presiden. Kesanggupan dari Tuhan. Jadi nanti kalau kita sudah sampai masuk pintu gerbang surga. Coba lihat di sebelah kanan. Ada orang pakai kopiah yang akan menyambut saudara. Dan dia akan berkata, merdeka. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh dunamis Allah. Kekuatan Allah, dunamis. Nah, janji Yesus untuk kita sebagai saksi. Nah, ini setelah Yesus mati, bangkit. Sekarang di dalam kumpulan terakhir sebelum dia naik ke surga. Kisah 1 ayat 8. Nah, ini ayat yang biasa di mana orang ungkapkan dunamis. Hari ini kita sudah ungkapkan dari berbagai ayat yang lain. Kamu akan menerima kuasa dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung Indonesia. Dan ujung bumi juga. Jadi bukan utama soal berbahasa lidah. Banyak orang pikir, oh saya dibaptis dengan Roh Kudus berbahasa lidah. Itu tidak cukup. Itu baru tanda awal. Yang bukti bahwa saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus adalah saudara sudah menerima dunamis. Kamu akan menerima dunamis apabila Roh Kudus turun ke atas kamu.
Saya ingat waktu pertama saya datang ke Indonesia, ya mulai tanggal 10 bulan Oktober tahun 1974. Mungkin sebagian kalian belum lahir waktu itu. Itu di milenium yang lalu. Tapi pada waktu itu saya temukan dalam pelayanan dari Sabang sampai Merauke di dalam satu golongan gereja. Bahwa orang yang dikatakan penuh Roh Kudus dan dikatakan berbahasa lidah menggunakan kata-kata yang sama. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Katakan hal yang sama. Mala-mala mas. Dan biasa pumpa juga. Mala-mala mas. Mala-mala mas. Mala-mala mas. Dan dikatakan itu bahasa lidah. Tapi pada waktu satu malam, saya kembalikan piring kepada seorang ibu yang tetangga. Ini waktu masih di Salatiga. Dan pada waktu saya di situ suaminya juga tiba. Dia sambut suaminya. Walaupun ini ibu ini bukan Kristen. Tapi dia berkata kepada suaminya, "Malam mas." Oh, penuh Roh Kudus. Karena yang saya sudah mendengar di mana-mana, malam mas. Malam mas. Ternyata orang mempunyai kerinduan untuk penuh dengan Roh Kudus sampai bersedia menerima kopian, tiruan. Saudara-saudara, kita di Abalaf tidak mau kopian. Kita tidak mau tiruan. Kita mau yang asli. Karena di dalam asli ada impartasi dinamis. Bukan kalau berbahasa roh atau berbahasa lidah, itu hanya merupakan tanda awal. Itu seperti Tuhan sudah datang dan ketok, "Hei, aku mau masuk." "Ya, silakan masuk." Ini baru tanda dia sudah tiba. Tapi itu bukan bukti saudara sudah penuh dengan Roh Kudus. Bukti adalah saudara mempunyai dinamis, mempunyai kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan, untuk memberitakan Injil dengan berani. Kuasa mujizat. Itu dinamis. Dan ini sebabnya, khususnya di dunia barat, yang meragukan baptisan Roh Kudus, yang meragukan bahasa lidah. Gereja-gerejanya sudah mulai hancur. Kayak di Eropa yang dulu mengutus misionaris-misionaris membawa Injil ke Indonesia, ke Afrika, ke seluruh dunia. Yang ikut ibadah sekarang, yang Injili, di bawah 2% di Eropa. Murtad besar telah terjadi. Tapi karena ada murtad di sana, itu bukan alasan untuk kita murtad. Jangan kita murtad. Dan jangan kita puas dengan kopian. Jangan sampai iman kita dilemahkan dengan argumentasi teologi. Tapi kita langsung kepada firman Tuhan dan percaya yang Yesus berkata pada waktu dia berkata, "Aku mau memberikan kepadamu dinamis." Dan kita menjadi jemaat dinamis yang akan menyatakan kuasa Tuhan. Jangan kita puas dengan kopian atau yang cuma yang palsu. Kita mau yang sesungguhnya, yang asli. Saya tidak mau ada satu anggota jemaat Abalaf Barat yang puas dengan kopian. Kita harus menjadi orang yang rindu yang asli. Mungkin saudara menganggap dirimu sudah penuh dengan Roh Kudus. Tetapi saudara merasa hampa. Merasa tidak ada kuasa. Saudara harus mencari yang asli. Berbicara dengan PKS. Berbicara dengan tim penetua dan pelayan-pelayan yang lain di dalam jemaat.
Supaya jangan saudara cuma mengikuti yang kopian. Tapi supaya saudara penuh dengan kuasa asli. Nah, apa menjadi hasilnya? Hasilnya yang luar biasa. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa? Apa artinya nyata? Kelihatan, dapat dilihat, tidak bersembunyi. Tuhan mau supaya kuasanya, dinamisnya itu nyata. Supaya orang melihat jemaat Abelah Barat. Dan mereka melihat kuasanya yang luar biasa. Bukan cuma omong. Tapi yang sakit menjadi sembuh. Jangan saudara berkata, oh saya punya teman yang sakit dan minta penatua doakan. Saudara doakan. Dinamis Allah ada untuk saudara. Hasilnya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan ayat terakhir dan musiknya sudah ada. Yohanes 14:12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa dilakukan Yesus? Berjalan di atas air. Pernah coba? Dia berdiri di luar kubur, panggil orang mati keluar. Orang mati keluar, bangkit. Yesus mengambil 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, membagikan mujizat-mujizat. Yesus mengambil orang buta, mengambil ludah, taruh ludah di matanya. Orang buta cuci mata. Kalau orang taruh ludah di mata saya juga akan cuci mata. Tapi bedanya dia orang buta dan dia menjadi sembuh. Jadi jangan coba saudara kopian. Dan Yesus berjanji bahwa orang yang percaya akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bagaimana mungkin lebih besar? Bukan lebih hebat dari apa yang Yesus lakukan. Tapi 2000 tahun yang lalu hanya satu anak Allah di Yerusalem, Yudea, Samaria. Bahkan sampai di ujung bumi pada waktu itu hanya satu anak Allah. Tapi di zaman kita jutaan anak-anak Allah. Di setiap suku, kaum, bangsa dan bahasa. Di setiap kota, di setiap benua. Jutaan anak-anak Allah. Yang sedang di dalam perjalanan menjadi serupa dengan Yesus. Dan yang serupa dengan Yesus dapat melakukan apa Yesus lakukan. Dan Yesus berkata, aku mau memberi dinamis. Lebih besar karena di seluruh dunia. Kita dapat menjangkau semua orang. Jadi jangan saudara puas dengan kopian. Tuhan mau saudara menjadi saksinya yang penuh dinamis. Yang akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Menggoncangkan kota-kota dengan kuasa yang hidup. Melihat rumah sakit dikosongkan. Melihat rumah duka dikosongkan juga karena yang mati bangkit. Kita hidup di zaman di mana Tuhan mau menyatakan kuasa. Tapi kita harus berani. Karena orang-orang di luar memerlukan Yesus. Tidak memerlukan gereja munafik, gereja kopian. Orang-orang percaya yang cuma cari senang-senang untuk diri sendiri. Tapi orang yang radikal, yang sungguh beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang percaya firman Allah. Dan yang sudah dipenuhi dengan dinamis Allah. Bapa Surgawi, penuhi kami dengan dinamismu. Kami mau menjadi saksi-saksimu. Sesuai dengan janji firman.
Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Bapa. Beri impartasi ini. Supaya dunia yang haus, yang sedang mencari jawaban. Di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan, dan kegelapan dan ketidakkepastian. Tetapi di dalam Engkau ada kuasa dan keselamatan dan kesempurnaan. Penuhilah kami dengan dinamisme. Karena orang-orang di luar itu, mereka memerlukan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Kita semua sudah mendengar firman bahwa kita sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan, kita perlu bertindak. Kita perlu bergerak untuk juga menjangkau begitu banyak orang. Tetangga kita, saudara-saudara kita, rekan sekerja kita, rekan bisnis kita, siapapun yang ada bersama-sama dengan kita, mereka memerlukan kasih Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita seharusnya bisa keluar, bisa dilihat oleh orang banyak. Sehingga orang banyak melihat kuasa Tuhan. Dan mereka berkata, Yesus adalah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus kemanapun kami pergi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belas kasihan Tuhan itu ada dalam hidup kita semua. Agar mereka, orang-orang lain juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita bukan hanya merasakan kebaikan Tuhan buat diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka perlukan, ya Yesus. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar. Kasih Yesus yang besar Sebagai jawaban buat hidup mereka. sebagai jawaban.
perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Setiap kita sudah diperlengkapi oleh kuasa yang dari Maha Tinggi. Tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus bergerak. Mata kita harus melihat di kiri kita, di kanan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, siapapun yang ada di dekat di sekeliling kita. Mereka perlu kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memimpin kami, menyertai kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kuasa di tengah-tengah kami semua Tuhan. Biarlah kami hari ini, kami mau hidup kami mulai bergerak Tuhan. Bergerak secara korporat, bergerak bersama-sama. Agar juga supaya banyak orang boleh disentuh oleh kasih Tuhan melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh boleh melihat kuasa Tuhan yang akan terus bekerja buat hidup kami Tuhan. Di dalam kami, bergerak di dalam kami, hidup di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara tetap berdiri. Ada beberapa hal saudara yang akan menjadi pengumuman saudara. Jumat Agung ya, di hari Jumat ini saudara kita tidak mengadakan ibadah secara besar, tapi ibadah di dalam komsel-komsel, di area-area. Bagi Bapak Ibu saudara yang belum ada di komsel, saudara bisa hubungin para pemimpin saudara, atau bisa hubungin juga para PKS, atau juga kalau saudara bisa hubungi welcome desk yang ada di bawah, saudara tanya komsel di mana yang dekat dengan rumah saudara. Dan juga yang kedua adalah tanggal 15 khususnya buat wanita-wanita yang single, ya di atas umur 30 tahun ke atas, ada sebuah acara yang cukup baik untuk diikuti, khususnya juga hanya untuk wanita ya, hanya untuk wanita yang single. Bagaimana wanita yang single bisa menghadapi tantangan zaman ini, dan juga di dalam kesinggelan mereka juga boleh menggenapi rencana Tuhan. Jadi di bawah juga saudara bisa mendaftarkannya ya, untuk juga saudara bisa dapat informasi tentang hal ini. Tanggal 15 April tahun 2023 pukul 16 sore ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa dan kita ingin akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah yang memberikan yang terbaik buat hidup kami. Ini saatnya juga kami memberi persembahan. Engkau yang sudah memberikan kehidupan buat hidup kami. Kalau hari ini kami boleh memberi persembahan, biarlah persembahan ini juga dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam hidup orang-orang, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kedangkan tangan kita menerima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasihnya daripada Yesus Kristus, persekutuan pengurapan daripada kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kemanapun kita pergi, kita menjadi saksi-saksinya Tuhan, saksi Kristus. Dan juga biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan di dalam hidup kita. Terimalah berkat dan pengutusan ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua yang percaya menerima berkat, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.